Menjadi seorang pemimpin tadi punya kepedulian terhadap sesama yang lebih, tidak mementingkan diri sendiri, Pasti, bertanggung jawab pasti, dan cerdas. pasti. Semua orang pasti tahu yang namanya belajar. Tapi untuk menjadi seseorang yang cerdas dan dia memimpin, kemengertiannya itu kan tidak biasa. Ini sama-sama belajar nih. Tapi kenapa ada yang pada akhirnya jadi lebih mengerti gitu. Berbeda kemengertiannya, padahal sama-sama belajar. Orang yang ingin jadi besar pasti mau berproses. Tapi kalau orang yang hanya ingin cerdas dan tidak mau menjadi orang besar, pasti ujungnya tuh ini nggak mau berproses, instan. Nah, menurutku AHY ini kan step by step, selangkah-selangkah, dan selalu berprestasi. Kan gitu. Jadi walaupun sama-sama belajar, kalau pada akhirnya maunya instan dan dengan yang berproses, pasti kemengertiannya berbeda. Orang yang naik motor, jalan tujuannya sama, tapi kendaraannya berbeda. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki lebih tahu seluk-beluk jalan. Walaupun lambat, tapi dia lebih tahu seluk-beluk jalan pasti. Nah itu jawaban dari tadi. Orang jalan kaki pasti tahu seluk-beluk jalan. Orang yang naik motor yang penting sampai. Nah itu. Kalau penjelasan yang lain itu tidak dimengerti, aku itu aja contohnya. Jadi ya kan pasti ya. Nah itu figur seorang pemimpin bagi orang-orang di sekitarnya kan, wow dia cerdas sekali gitu, wow dia bertanggung jawab, dia disiplin, dia ini. Satu orang lagi, aku sama juga belajar gitu, tapi kenapa kok beda? Padahal tujuannya sama. Yang membedakan itu niat hatinya. Ada yang kalau bisa simsalabim ada abrakadabra jadi. Ada yang selangkah. Nah menurutku AHY itu orang yang berproses, yang mau berproses. Makanya akhirnya banyak yang dia mengerti. Tadi ada SPBU loh sebelah kiri, gua nggak lihat ya, lo naik motor, gua jalan kaki. Nah, dan dia pasti hafal jalan. Oh itu ada Indomaret, oh itu dia, karena walau lambat tapi dia jadi tahu semua seluk-beluk. Yang naik motor yang penting nyampe, padahal lebih cepat secara sampainya naik motor. Tapi begitu nyampe nanti kaget karena terbiasa enak. Nah yang jalan kaki sudahlah tahu seluk-beluk. Yang kedua dia pasti mempertahankan apa yang dia raih karena dia dapatkan dengan berproses. Tapi yang enak aja biasanya begitu sampai langsung mau balik lagi, malas. Nah, jadi orang yang mendapatkan sesuatu dengan berjuang lebih mengerti daripada orang yang mendapatkan sesuatu secara instan. Itulah AHY.
Kalau kita banyak nih pemimpin, Hmm. ya, misalkan ada pemimpin ada 5 orang, sama-sama seorang pemimpin, Iya. 5 orang ini kita jajarkan. Tapi kenapa dari kelima pemimpin itu kita bisa lihat ada satu yang beda gitu. Oh, yang membedakan. Iya, yang membedakan wibawanya beda gitu. Padahal sama-sama pemimpin. Itu apa sebabnya? Ada yang benar-benar peduli akan sesamanya, akan rakyatnya. Ada yang benar-benar peduli akan kemajuan negaranya, ada yang tidak. Nah, yang benar-benar itu pasti lebih terlihat, lebih berwibawa. Yang tidak kayak bukan, padahal dia pemimpin kayak bukan pemimpin. Ya, statusnya sebagai pemimpin. Iya, iya. Jadi itulah kenapa semua orang mau jadi pemimpin dan bisa jadi pemimpin. Tapi tidak semua orang berjiwa pemimpin. Syaratnya itu benar-benar peduli antar sesama. Itu benar-benar. Kan yang peduli banyak. Tapi kan di mulut saja. Tampaknya aja ya. Bukan tampak, ucapannya aja. Ucapannya aja benar-benar. Tapi hatinya sesungguhnya tidak. Nah, orang yang benar-benar peduli itu terlihat dari wibawanya. Kalau dia berwibawa berarti dia benar-benar. Walau mungkin dia duduk paling belakang, mungkin berpenampilan biasa aja. Dari mana jiwa kepemimpinanmu itu muncul dan kenapa tidak semua pemimpin itu berwibawa? Karena sumber dari wibawa dan sumber dari aura kepemimpinanmu itu benar-benar punya kepedulian, benar-benar pedulinya. Tidak bohong. Nah, menurutku AHY seperti itu. Makanya aku bilang kelaknya nanti itu bakal calon jadi orang besar, pemimpin masa depan. Amin. Kan gitu. Dalam memimpin, nah kan banyak karakter ya. Pemimpin pasti punya karakter masing-masing. Kalau AHY gimana? Figur pemimpin yang seperti apa? AHY ini adalah figur pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang mendengarkan sebelum memutuskan. Dia pribadi yang mendengarkan, mendengar dulu, dengar, bukan yang pemimpin yang menyaring dulu, melihat dulu, memikirkan dulu, baru memutuskan. Gitu. Jadi dia pribadi yang melihat, mendengar, memutuskan, turun, baru memutuskan. Nah, itu pemimpin itu dia, menurutku. Makanya kan ketika dia bergabung di Koalisi Indonesia Maju dan memutuskan untuk mendukung pemerintahan, terlihat. Intinya dia pribadi yang baik, itu aja sih. Pribadi yang baik, yang benar-benar. Nah, itu aja sih kalau mau. Jadi gini aja sebenarnya gampang sih untuk punya wibawa, untuk punya karisma. Ya karena orang mencari cara, nah itu mencari cara untuk menjadi pribadi yang punya wibawa, mencari cara untuk menjadi pribadi yang berkarisma, ya kan? Ini kuajari untuk menjadi pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang berwibawa, yang beraura. Satu syaratnya, gampang sih. Apa itu? Berkepribadian tulus lah.
akan segala sesuatu. Nah itu kan enteng kan? Dikit. Selamat mencoba. Siapapun manusianya yang baiknya tulus, akan berwibawa. Pasti kelaknya dia jadi pemimpin. Nah itu. Ya, daripada panjang lebar bukunya. Ya. Aku kasih tips sederhana gitu.